Bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah. Mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita falling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari. Selangkah lagi perdamaian tercipta, kisruh yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti justru harus memasuki babak baru. Pasalnya, pada tanggal 12 Desember 2024 kemarin, Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus Salim telah resmi melayangkan somasi terbuka untuk Novi, di mana mereka mendorong Novi untuk segera mengembalikan uang donasi ke tangan Agus Salim. Dan bukan itu saja, kubu Agus pun meminta Novi untuk membayar uang ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Berdasarkan penjelasan Yuda Sihotang yang tergabung dalam tim kuasa hukum Agus, angka kerugian 1 triliun rupiah itu diterapkan lantaran aksi Novi yang terkesan menguasai uang donasi telah menghambat proses pengobatan Agus Salim. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap kubu Agus Salim terkait somasi terbuka itu? Somasi terbuka terhadap saudari Novi Pratiwi bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang klien kami hadapi, maka bersama dengan ini kami menyampaikan teguran hukum somasi kepada saudari Pratiwi Novianti. Bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian material immaterial sebesar 1 triliun rupiah. Makanya mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita falling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari sejak tanggal surat ini atau tepatnya pada tanggal 15 Desember 2024. Apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut saudari Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudari Novi beserta Yayasan Akuo pada pengadilan negeri yang berwenang. Novi sama Agus sudah damai, seharusnya selesai kan? Seharusnya selesai, cuman kan Novi terprovokasi, Agus terprovokasi juga. Jadi kadang-kadang yang mereka terprovokasi atau mereka itu diprovokasi oleh pengacaranya masing-masing sama pengacara-pengacara yang pengen ikut nimbrung. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, sampai saat ini uang hak milik klien kami yang berjumlah kurang lebih 1,3 miliar rupiah masih dalam penguasaan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, selanjutnya disebut YRPK, yang mana Yayasan Akuo merupakan yayasan milik saudari Novi. Bahwa merujuk pada pernyataan dari Kementerian Sosial jelas menyatakan pengumpulan dana haruslah berizin dan tunduk pada ketentuan yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, Junto Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. 3. Bahwa Yayasan Akuo yang didirikan oleh saudari Novi jelas tidak memiliki izin
untuk melakukan pengumpulan dana atau menghimpun dana donasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yayasan Akuo tidak memiliki izin untuk beroperasi, yang dimana termasuk untuk mengambil dana donasi yang merupakan hak milik klien kami. Bahwa meskipun demikian, Saudari Novi tetap bersikeras menahan uang donasi milik klien kami di dalam Yayasan Akuo, yang mana hingga kini uang tersebut masih di dalam kekuasaan Saudari Novi melalui Yayasan Akuo dan tidak kunjung memberikannya kepada klien kami. Bahwa dengan ditahannya uang tersebut oleh Saudara Novi melalui Yayasan Akuo, maka tentu hal tersebut menyebabkan terhambat dan mengakibatkan tertundanya pengobatan yang dilakukan oleh klien kami, sehingga jelas sangatlah merugikan klien kami. Jadi gini, kalau bilang donasi tidak cair kan itu salah, ya kan? Mekanisme pentransferan itu kan ada Agus di bank tuh, ya kan? Dan pengalihan dari rekening Agus ke rekening Yayasan adalah bagian daripada mencegah penggunaan yang salah, gitu. Tidak boleh kasih cair, memang tidak boleh karena sudah berperkara, baik dilakukan oleh para donatur dalam gugatan maupun laporan polisi. Jadi harus tetap dipendam di rekening Yayasan sampai persoalan hukumnya selesai, gitu. Jadi yang disampaikan oleh mereka bahwa tidak cair itu saya rasa bahwa tidak perlu kita jawab karena tetap harus bertahan di situ, bagian daripada mengamankan dana tersebut. Di sisi lain, kubu Novi pun tak tinggal diam menanggapi sengkarut konflik yang kini bergulir semakin liar. Terlebih lagi, Novi yang sudah terlampau sakit hati mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Alvin Lim kini sudah melayangkan 2 buah laporan polisi. Mengingat di dalam sebuah unggahan media sosial, Alvin Lim diduga sudah mencemarkan nama baik Novi serta menginjak-injak kehormatannya sebagai seorang wanita. Kini, langkah Novi pun diyakini sudah semakin kuat. Pasalnya, sang aktivis kemanusiaan itu digadang-gadang telah menggandeng ahli hukum pidana bernama Profesor Hairul Huda sebagai saksi ahlinya di persidangan. Lantas, benarkah langkah ini telah diambil Novi? Serta bagaimanakah pula Profesor Hairul Huda menanggapi kemelut permasalahan ini dari kacamata seorang ahli hukum pidana? Pertama-tama kita prihatin ya atas masalah ini, karena orang yang berniat baik menolong orang tapi malah justru menjadi masalah atau terkena masalah. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang, kan gitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh Saudara Novi melakukan prostitusi. Kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan Saudara Novi adalah prostitute girl. Kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring. Gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Kalau kemudian beliau bilang pernyataan, maka harus dilihat dari konteksnya ya. Nanti kemudian karena sudah dilaporkan, maka biarkan kemudian penyidik yang bekerja. Lebih jauh memang di dalam hukum pidana itu dikenal unsur penyangkalan. Unsur penyangkalan ini yaitu siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Begitu. Jadi kalau misalkan dia menyatakan Teh Novi sebagai pelacur, maka dia harus membuktikan bukti-bukti apa yang mengarah ke titik itu ya. Makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi satu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan ini. Bisa jerat pidana ya, Prof? Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Gak apa-apa, laporin banyakan, 1.000 laporan kalau perlu di situ. Ya, dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama, ya itu aja, ya itu nanti juga pasti digabung jadi satu.
Ya, jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman. Digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama. Ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum. Dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu dua yang berbeda. Nah bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti. Tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Di situ kan konteks pertanyaannya Pertanyaan harusnya kedua belah pihak langsung ya, langsung bukan kepada dipublish. orangnya. Itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsepnya. dan ada Seperti itu. komen-komen dari yang bersangkutan di situ Dibalas sama ya, dia. ada petunjuknya itu di bawah-bawahnya komen. Dilihat Tapi aja coba teman-teman komennya. baca aja deh. Komentarnya itu sadis-sadis. Kalau kita menilai sebuah statement, sebuah kalimat, sebuah pernyataan ya, yang disampaikan di muka publik, katakanlah begitu, atau disampaikan dengan cara-cara tertentu sehingga tersebar luas kepada publik, maka kita harus melihat kalimat itu atau kata itu dalam konteksnya. Dalam konteksnya apa? Jadi kita tidak bisa menilai atau melihat atau memberikan analisis terkait cuma sepotong kata apakah. Konteksnya digunakan untuk apa? Dalam kalimat apa itu disampaikan? Dan begitu. Miris memang, kisruh yang sejatinya sudah mencapai titik anti klimaks kini harus kembali memanas dengan adanya aksi saling lapor. Namun menariknya, advokat ternama Deolipa Yumara nampaknya memiliki pendapat yang serupa dengan Profesor Hairul Huda, di mana keduanya sama-sama menilai bahwa Alvin Lim berpotensi terjerat hukuman pidana karena ucapan yang ia tuturkan terhadap Novi. Ya, meski Alvin berkilah jika ucapan itu bersifat pertanyaan, namun niat dan tendensinya diduga bernada penggiringan opini. Sehingga laporan yang dilayangkan oleh Novi berpotensi besar untuk ditindaklanjuti. Sontak saja, hal itu pun memancing tanda tanya besar di benak masyarakat yang khawatir kondisi ini akan berdampak besar pada rencana perdamaian. Lantas, seperti apa tampilan reaksi keduanya di mata publik? Mungkinkah rencana damai akan buyar sia-sia dan kisruh ini berujung di meja hijau? Apa yang disampaikan Alvin Lim, prasangka-prasangka dia terhadap si Novi itu, prasangka buruk ya, prasangka negatif itu, konteksnya adalah sesuatu atau banyak sesuatu yang offside. Jadi apa yang disampaikan adalah hal yang offside, artinya di luar koridor-koridor tata kerja advokat atau pengacara. Karena pengacara itu kalau bekerja atau advokat kalau bekerja harus dengan SOP yang jelas, yaitu kalau dia menyampaikan sesuatu, yang paling penting pertama adalah bukti-bukti valid harus ada. Bukti-bukti ini berupa bukti-bukti fakta ya, dokumen-dokumen, cerita-cerita yang datang dari saksi yang terpercaya. Itu harus ada dulu. Itulah yang makanya disebut sebagai penegak hukum kan, karena kalau kita menegakkan hukum kan harus didasari dengan bukti dan saksi. Nah, kalau itu tidak ada, terus kita mengungkapkan banyak hal yang kemudian belum tentu kebenarannya, apa bedanya kita dengan orang-orang lain yang tidak mengerti hukum. Jadi status kita pada waktu bicara jadinya bukan penegak hukum, tapi orang-orang awam yang tidak mengerti hukum membicarakan hal-hal yang kemudian rasanya menjadi fak. Nanya kita, karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan? Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan, itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Kalau hukum pidana itu nggak cuma persoalan kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan atau kalimat dugaan. Kalau dugaan udah pasti mengunci ya, karena kami menduga. Tapi sebenarnya tergantung dari konteks niatan dan tendensi dua ini. Apa sih niatnya menyatakan itu atau mempertanyakan itu, dan tendensinya seperti apa. Nah, jadi
yang akan membuat ini menjadi masuk unsur adalah niat dan tendensi tadi. Barang siapa niatnya memang sengaja untuk menyebarkan, tapi karena dia ngerti hukum, dia pakai kata apakah. Apakah Anda begini, tapi itu kan niatnya udah jelek. Niatnya udah menyebarkan, tapi dengan kata apakah berusaha seolah-olah berusaha untuk dilindungi oleh hukum. Jadi yang paling penting adalah niat dan tendensi. Mau dikatakan pertanyaan, tapi karena disampaikan di publik itu sudah berupa pernyataan. Jadi nggak usah disamar-samarin gitu loh. Masyarakat Indonesia kan sudah jeli. Ya kenapa harus mengambil objek yang parah itu? Parah nggak kira-kira dibilang gitu? Parah dong. Terlepas benar atau tidaknya, tapi kan sudah menyangkut kepada jati diri Novi-nya. Pernyataan yang dilakukan oleh Alvin Lim itu kan dalam satu podcast. Kalau dalam satu podcast itu kan produk jurnalis. Dan yang kedua, di dalam podcast itu bukan dalam bentuk pernyataan, namun itu dalam bentuk satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang bisa dikatakan berupa opini atau asumsi pribadi, bukan kepada yang bersangkutan. Kayak saya nih, boleh dong menyatakan, itu kok ada seorang pramugari, kok uangnya banyak ya? Bisa beli mobil Mercy, bisa punya apartemen, kira-kira duitnya dari mana ya? Kan ada pilihan. Oh, jangan-jangan dia simpenan kali. Apa salah? Nah itu sama juga kayak saya. Tiba-tiba ada orang yang tadinya saya tahu dia kerjanya insurance, lalu belum lama dia gabung di insurance, tiba-tiba dia bisa punya apartemen, punya apa? Apa dia bisa nutup premi ratusan miliar sehingga bisa dia punya apartemen, atau ada hal-hal lain? Betul enggak? Apalagi zaman sekarang itu kan bukannya naif, ya. Ada orang rapi di jalan plaza-plaza di mal-mal juga belum tentu orang baik-baik, walaupun pakaiannya bermerek, bisa aja tanda kutip disebut ani-ani. Salahnya di mana? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.